Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Etika dan Profesi dari kelas C. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan kajian profesi hakim dengan pembahasan yang pertama, masalah profesi hukum, yang kedua, kode etik profesi, yang ketiga, model pendekatan utilitarianisme hedonistik kalkulus atau deontologi dalam dua formula Immanuel Kant. Masalah profesi hukum hakim. Profesi hakim merupakan satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Frans Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hakim. Di antaranya adalah kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya hakim-hakim yang tidak mencerminkan keadilan. Keputusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan ini dapat ditemukan indikasi putusan-putusan yang tidak proporsional dalam memuat pertimbangan para pihak. Permasalahan hakim yang tidak menunjung tinggi rasa keadilan ini merupakan salah satu permasalahan dari kode etik hakim untuk berperilaku adil. Pelanggaran kode etik hakim yang marak terjadi ini tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab. Pelanggaran kode etik hakim disebabkan oleh pengkhianatan terhadap suatu profesi yang dilakukan oleh hakim. Hakim yang menerima suap, hakim yang melakukan tindakan pidana korupsi, dan masih banyak penyebab lainnya, termasuk dalam perbuatan yang melanggar 10 prinsip dalam kode etik hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode etik profesi hakim. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Di antaranya berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berlaku rendah hati, dan bersikap profesional. Dari permasalahan yang kelompok kami bahas terkait hakim yang tidak mencerminkan keadilan, ini kode etiknya adalah poin pertama, yaitu berperilaku adil. Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama atau equality dan fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai utilitarianisme. Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar, untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Jeremy Bentham yang merupakan seorang ahli filsafat moral dari Inggris mengemukakan doktrin utilitarianisme. Ide pokok dari doktrin ini adalah bahwasannya prinsip tertinggi moralitas adalah memaksimalkan kebahagiaan melampaui kesakitan. Bagi Bentham, hal tepat yang dilakukan terhadap segala sesuatu adalah memaksimalkan utilitas. Dengan utilitas dimaksudkan sifat dalam setiap objek yang cenderung menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerugian, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan kepada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Jika pihak yang dipertimbangkan itu menjadi komunitas secara umum, maka kebahagiaan itu adalah individu. Paham utilitarianisme dapat disimpulkan ke dalam 3 pernyataan, yaitu yang pertama, tindakan arus dinilai benar hanya demi akibat-akibatnya, sedangkan hal lain tidak menjadi pertimbangan. Motif manusia tidak penting karena tidak bisa diukur, berbeda dengan tindakan yang dapat diukur. Yang kedua, dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan. Yang ketiga, kesetaraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kesenangan
di ketidaksenangan, di mana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama pentingnya. Secara paham, utilitarisme ini dalam profesi hakim terdapat akibat-akibat positif dan negatif yang dapat dijadikan tolak ukur. Dampak positifnya adalah hakim ini bisa mengadili dan menghukum orang yang benar-benar bersalah dan pantas dihukum. Lalu juga adanya kehendak untuk membebaskan orang atas suatu perkara yang ditegakkan dengan menjunjung tinggi keadilan. Sementara itu, dampak negatifnya adalah misalnya ada suatu orang yang tidak bersalah, namun tiba-tiba dinyatakan bersalah, lalu dihukum dan dipenjara karena hakim ini menerima suap atau melakukan pelanggaran kode etik. Maka dari itu, dari paham utilitarisme ini adalah ketika akibat positif atau akibat negatif dari profesi hakim tersebut dapat dipertimbangkan dan akan dipertanggungjawabkan oleh moral. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan oleh hakim. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan hedonistik kalkulus. Hedonistik kalkulus adalah bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Yang intinya kesenangan atau kepuasan dapat dijadikan tolak ukur dalam mengambil keputusan yang tepat yang sesuai dengan etika profesi hakim. Keputusan di sini tidak hanya berdasarkan kesenangan pribadi saja, namun harus memberikan dampak baik seperti dalam konsep utilitarianisme. Lalu selanjutnya ada konsep hedonistik kalkulus. Beberapa poin diantaranya yaitu intensity, seberapa kuat kesenangannya, duration, kapan kesenangan tersebut bertahan lama, certainty or uncertainty, seberapa suka dan tidak suka terhadap kesenangannya, propinquity or remoteness, seberapa cepat kesenangan itu datang, dan fecundity, kemungkinan yang muncul akan tindakan yang diikuti oleh sensasi pada keadaan yang sama. Di sini sensasinya itu haruslah seimbang. Beberapa di antaranya yaitu kesenangan di dalam berprofesi sebagai hakim. Di antaranya yang pertama, menghukum orang yang salah atau yang melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua, semua tindakannya itu benar di dalam memproses suatu perkara. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, dapat dipercaya oleh masyarakat dari keputusan yang diberikan oleh hakim yang adil. Berdasarkan paham ini, seseorang profesi hakim setelah menimbang kesenangan-kesenangan tersebut, barulah pada akhirnya akan bisa mengambil keputusan mana yang paling tepat. Dan keputusan di sini haruslah berdasarkan keadilan hukum dan sesuai dengan etika profesinya. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwasanya hakim yang sedang menangani perkara tentang pencurian ringan oleh seseorang, di sini hakim harus mampu mengeliminasi beberapa pertimbangan untuk menghukum orang tersebut. Apakah nantinya layak untuk dihukum dan dipenjarakan atau dibebaskan dengan memenuhi keadilan kemanusiaan. Sehingga pada akhirnya di sini poin utamanya adalah seorang profesi hakim harus bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat secara pandang hukum dan moral etika profesi hakim. Di sini timbullah kewajiban menegakkan hukum yang adil dan benar-benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Deontologi dalam dua formula Immanuel Kant. Deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban. Menurut Immanuel Kant, etika bukanlah urusan nalar murni yang bersifat rasional ataupun teoritis. Karena apabila seseorang menggunakan nalarnya dalam merumuskan etika, maka seseorang tersebut tidak akan sampai pada inti dari etika tersebut. Immanuel Kant termasuk dalam golongan etika aliran deontologi. Etika deontologi ini adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan. Atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak baik tersebut dalam artian kehendak yang baik pada dirinya dan tidak tergantung pada yang lain.
Jadi etika deontologi ini sangat menekankan pentingnya motivasi dan kemauan baik dari diri pelaku. Kemudian bagi Kant, menghubung-hubungkan kewajiban moral dengan moral baik dan buruk justru malah akan merusak moral tersebut. Menurut Kant, seseorang yang bertindak dalam rangka memenuhi dan bertindak sesuai hukum moral berarti bertindak karena kehendak baik atau kewajiban. Bertindak dengan mementingkan kepentingan pribadi, menganggap apa yang dilakukan dalam segala hal harus mempunyai efek yang menguntungkan dan membahagiakan diri sendiri, bisa menjadi hal yang baik ataupun bisa menjadi hal yang buruk juga. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruk suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai deontologi dalam dua formula menurut Immanuel Kant. Di dalam formula yang pertama, yaitu ada universal, jika semua orang melakukan tindakan yang sama di seluruh dunia, di waktu yang sama, maka akan sangat terlahirlah sebuah keteraturan dan kedamaian yang hakiki. Dalam profesi hakim, jika seluruh hakim menjunjung tinggi hal ini, maka tujuan dari hukum itu sendiri akan terwujud, akan sinergis. Jika semua hakim sangat menjunjung tinggi keadilan, keadilan ini akan membuka jalan selebar-lebarnya bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kebahagiaan hidup. Keadilan membuat hukum berada di atas penguasa rakyatnya. Penegak keadilan merupakan jalan masa depan bangsa yang cemerlang. Di dalam formula yang kedua, ada Golden Rule. Di dalam Golden Rule ini, ada dua frasa, yaitu yang pertama frasa negatif, yang kedua ada frasa positif. Di dalam frasa negatif, yang berarti hakikatnya adalah jangan lakukan tindakan apapun yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Di dalam frasa positif, yang hakikatnya adalah lakukan tindakan apapun yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Kedua hal ini, dalam formula pertama dan dalam formula yang kedua, deontologi menurut Immanuel Kant, maka akan berkaitan dengan altruisme. Altruisme itu sendiri adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Altruisme berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Jika seorang profesi hakim telah sepenuhnya berpedoman pada teori deontologi, maka seorang profesi hakim akan sangat menjunjung tinggi moralitasnya, akan sangat memperhatikan kode etik profesinya dan tidak melanggarnya. Dengan hal itu, maka seorang yang berprofesi hakim akan menjadi hakim yang berwibawa dan berkualitas. Maka seorang hakim di dalam negara yang berdasarkan Pancasila dituntut agar hakim harus mengakui dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing, yang kemudian memiliki kejujuran, adil, selalu mencari keadilan, kebenaran, memutus perkara atas keyakinan dan sanggup bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Relasi antara deontologi dan altruisme ini akan melahirkan seorang profesi hakim yang bijaksana, taat pada hukum, menghargai hak seseorang, mementingkan kepentingan individu yang harus ditegakkan keadilannya dengan tulus tanpa ada hal pamrih atau ada maksud tertentu. Seorang hakim akan semata-mata menjalankan amanat atas profesi yang dijalankannya, dan itu merupakan suatu tanggung jawab dari kewajibannya. Kita lanjut ke bagian penutup. Suatu permasalahan profesi hukum oleh hakim yang tidak mencerminkan keadaan ini, jika kita melihat dan berpedoman kepada kode etik yang telah disampaikan sebelumnya sebagai pedoman hakim, dan jika kita berpedoman kepada pendekatan utilitarianisme, hedonistic calculus, atau deontologi, maka dengan adanya pendekatan ini akan berguna bagi para hakim dalam mengemban tugasnya sebagai dasar atau acuan pertimbangan guna mendapatkan suatu keputusan yang adil. Penerapan dari pendekatan tersebut dibagi menjadi 9. Yang pertama, hakim
wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Lalu yang keempat, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Lalu lanjut yang kelima, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Lalu yang keenam, hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir kelima. Lalu yang ketujuh, hakim dilarang bersikap mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menunjukkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Lalu lanjut di poin ke-8, hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. Lalu lanjut poin yang ke-9, hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk memengaruhi, memengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Mendengar kedua belah pihak. 1. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. 2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui, pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.